Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ini 1444 Hijriah kita masih diperkenankan untuk bisa menjalani puasa di bulan Ramadan ini. Sebagaimana Allah sampaikan kepada kita dalam ayatnya dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana juga telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'alakum tattaqun. Hadirin rahimakumullah, prosa kalimat la'alakum tattaqun dalam ayat tersebut yaitu yang artinya semoga atau mudah-mudahan kalian bertakwa. Takwa artinya sebagaimana kita maklumi adalah melaksanakan seluruh apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa saja yang Allah larang dari kita. Kalau menurut Imam Hasan Al-Basri, la'alakum tattaqun itu artinya agar kalian takut terhadap semua apa saja yang Allah larang dari kita dan melaksanakan semua yang Allah perintahkan kepada kita. Jadi takwa tidak sekedar kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menunaikan sholat misalnya, menunaikan saum Ramadan, membayar zakat, berhaji, sementara kita masih melaksanakan apa-apa yang Allah larang terhadap kita. Misalnya satu sisi kita berpuasa, tapi sisi yang lain kita masih melaksanakan transaksi-transaksi yang riba. Satu sisi kita melaksanakan puasa Ramadan, tapi di sisi yang lain kita masih melaksanakan riswah, suap menyuap. Kita melaksanakan zakat, tapi di sisi yang lain kita berlaku zalim kepada saudara muslim kita. Tentu saja bukan itu yang dimaksud dengan bertakwa. Takwa artinya selain menunaikan apa yang Allah perintahkan, juga meninggalkan apa saja yang Allah larang dari kita. Artinya belum disebut bertakwa orang ketika dia rajin menunaikan sholat 5 waktu, rajin menunaikan saum Ramadan, tapi dia masih gemar melakukan transaksi ribawi dan melakukan kezaliman. Hadirin rahimakumullah, Imam Ali radhiyallahu anhu mendefinisikan takwa dengan kalimat al-khauf min Rabbil Jalil, yaitu khauf, takut dari Allah yang Maha Agung. Wal amal bitanzil, yaitu melaksanakan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu di dalam kitab suci Al-Qur'an. Wal istidad li yaumir rahil, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Wa syukru bil qalil, dan senantiasa bersyukur dengan hal yang sedikit. Jadi menurut Imam Ali, setidaknya orang yang bertakwa itu orang yang memiliki rasa takut dalam hatinya jika melanggar apa yang Allah larang atau meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Yang kedua, orang yang bertakwa itu memiliki ciri adalah mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, yaitu berupa hukum-hukumnya. Ada hukum yang berkaitan dengan individu seperti sholat, zakat, haji, bersedekah. Ada hukum-hukum yang pengamalannya dibebankan kepada kelompok, seperti berdakwah amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan syariat Islam. Di dalam surah Al-Imran 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Andanya ada di antara tengah-tengah umat Islam itu sekelompok golongan yang mengajak kepada al-khair, yaitu kepada Islam, yaitu mengikuti Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dan itulah mereka orang-orang yang berbahagia. Kata Sayyidina Ali juga, orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa isti'dad, melakukan isti'dad, yaitu melakukan persiapan
dalam rangka menyambut kematian. Bagaimana kematiannya itu? Kematian yang husnul khatimah, kematian yang mudah dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kematian yang akhirnya membawa ke dalam kecintaan Allah Subhanahu wa taala sampai pada keriduan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertakwa, kata Sayyidina Ali, adalah asyukru bil qalil, senantiasa bersyukur dengan segala nikmat yang diberikannya meskipun sedikit, merasa qanaah dan puas dengan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dalam kitab yang lain, ulama mengatakan bahwa orang yang bertakwa itu bagaikan seseorang yang berjalan di atas sebuah jalan yang terdapat di jalan tersebut onak, duri, pecahan beling, paku, yang sehingga ketika orang itu berjalan di atas jalan tersebut, tentu saja dia akan selalu berhati-hati supaya tidak terluka. Begitulah perumpamaan orang yang bertakwa. Ketika menjalani kehidupan di dunia ini, dia selalu senantiasa berhati-hati supaya tidak terperosok kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Jadi sikap hati-hati. Oleh karena itu, orang yang bertakwa selalu mendahulukan ilmu sebelum beramal. Al ilmu qoblal amal. Misalnya sebelum dia bermuamalah dalam perdagangan, dalam bisnis, dia memahami terlebih dahulu fikih-fikih seputar bisnis. Ketika dia ingin memimpin sebuah masyarakat, maka dia memahami terlebih dahulu fikih tentang bagaimana seharusnya seorang pemimpin saat dia memimpin. Saat dia akan berumah tangga, dia pun mencoba memahami terlebih dahulu bagaimana fikih-fikih seputar rumah tangga, agar dia bisa menjalani rumah tangga tersebut sesuai dengan petunjuk dan bimbingan dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, ternyata ketakwaan itu bukan sekedar harus terwujud pada seorang individu, tapi ketakwaan itu juga harus diwujudkan secara kolektif, yaitu ketakwaan sosial, ketakwaan masyarakat, ketakwaan aturan yang diberlakukan di tengah-tengah masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Seandainya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka penduduk negeri tersebut justru mendustakan ayat-ayat kami, ingkar terhadap hukum-hukum kami. Maka kami timpakan azab kepada mereka karena buah dari apa yang telah mereka lakukan. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, ketakwaan ini harus juga diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Harus ada di dalam sebuah masyarakat, harus ada di dalam sebuah negara seorang pemimpin yang bertakwa, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena buah dari takwa adalah ketaatan, kepatuhan, ketundukan pada hukum Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah 208 menyampaikan, "Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam ini secara kafah, secara sempurna. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk masuk ke dalam Islam secara sempurna, mengambil Islam secara sempurna, melaksanakan hukum Islam secara kafah. Lalu bagaimana bisa menerapkan hukum Islam secara kafah? Maka dibutuhkan 3 pilar. Yang pertama, adanya ketakwaan pada setiap individu muslim dan muslimat, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala jika melanggar perintahnya. Bayangkan jika setiap individu itu bertakwa,
takut dengan azab Allah, takut dengan siksa Allah, takut dengan hisab yang tidak baik, maka sebuah negeri, sebuah kampung akan terasa aman. Mungkin jamaah rahimakumullah kalau memiliki mobil tidak mesti dikunci, tidak mesti disimpan di garasi, dia akan aman karena tidak akan ada yang berani mencuri karena setiap orang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu saja jamaah rahimakumullah, manusia adalah tempat khata, tempat salah dan lupa. Ada kalanya manusia yang soleh pun lupa, terjerumus kepada dosa. Manusia bukanlah malaikat yang senantiasa tunduk dan patuh selamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, takwa bukanlah satu-satunya syarat agar kita bisa melaksanakan hukum Islam secara sempurna. Harus ada pilar kedua, yaitu watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam hak dan saling menasihati dalam kesabaran. Atau melakukan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mengingatkan, saling mengingatkan orang-orang yang lupa, yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan masyarakat itu seperti satu kaum yang menaiki perahu. Sebagian dari mereka duduk di perahu bagian atas dan sebagian lagi di perahu bagian bawah. Adapun orang-orang yang di bawah, jika dia membutuhkan air untuk minum, dia harus naik dulu melewati orang-orang yang duduk di atas. Lalu orang-orang yang duduk di bawah berkata, seandainya kita membuat lubang di tempat kita duduk, tentu kita tidak akan mengganggu orang-orang yang duduk di atas. Kata Rasulullah, jika orang-orang yang di atas itu membiarkan apa yang diinginkan oleh orang-orang yang duduk di bawah, yaitu melubangi perahu, maka kata Rasulullah, halaku jami'an, maka binasalah semuanya. Ya tentu saja, perahu akan bocor, kemudian air akan masuk, kapasitas perahu semakin berat, akhirnya tenggelam. Pertanyaannya, apakah yang tenggelam hanyalah orang yang membuat lubang saja? Tentu saja tidak. Semua penumpang perahu akan ikut tenggelam. Lalu apa kesalahan orang-orang yang duduk di atas? Kesalahannya adalah mereka membiarkan orang-orang yang di bawah membuat lubang. Inilah perumpamaan orang yang melakukan dosa maksiat dengan orang yang mencegahnya, yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi harus ada pilar kedua di tengah masyarakat, itu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, tentu saja jamaah rahimakumullah, tidak mungkin terwujud sebuah ketakwaan yang kolektif tanpa adanya sebuah kekuasaan ulil amri yang menerapkan hukum-hukum syariat Islam dengan kafah. Karena di dalam masalah kemaksiatan ada dua hal yang perlu diingat. Ada kemungkaran yang bisa diubah, ada kemungkaran yang tidak bisa dihilangkan. Atau dalam bahasa yang lain, ada taghyirul munkar, ada izalatul munkar. Taghyirul munkar, mengubah kemungkaran, itu aktivitasnya hanya lisan, mengingatkan, menyampaikan, sebagaimana yang dilakukan oleh para mubaligh, para ustadz, para kiai. Ini taghyirul munkar, mengubah kemungkaran, tapi tidak bisa menghilangkan kemungkaran. Adapun untuk menghilangkan kemungkaran atau izalatul munkar dibutuhkan kekuasaan, yaitu wujudnya daulah Islam, pemerintahan Islam yang menerapkan hukum-hukum Islam yang akan mencegah setiap bentuk kemaksiatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan menggunakan hukum-hukum Islam. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, semoga bulan Ramadan ini bisa membentuk kita menjadi insan muslim yang bertakwa, yang tidak sekedar mentaati perintahnya, tapi juga meninggalkan seluruh apa yang Allah dan Rasulnya larang atas kita. Dan kita juga, mari kita wujudkan ketakwaan ini bukan pada diri kita sendiri, tapi bagaimana kita memiliki negara yang juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu negara yang menerapkan hukum-hukum Islam secara kafah, sehingga negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bisa terwujud dengan syariat Islam kafah sebagai buah dari ketakwaan kita. Demikian jamaah rahimakumullah. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.